Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. habibina wa syukrina wa qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nas'aluka ya Allah ya Rahmanu ya Rahimu ya Maliku ya Qudusu ya Salam ya Mu'minu ya Muhaiminu ya Azizu ya Jabbaru ya Mutakabbiru ya Khaliqu ya Bari'u ya Musawwiru ya Ghaffaru ya Qaharu ya Wahabu ya Razzaqu ya Fattahu ya Alimu ya Qabidu ya Basitu ya Khafidu ya Rafi'u ya Mu'izzu ya Mudhillu ya Sami'u ya Basiru ya Hakamu ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Azimu ya Ghafuru ya Syakuru ya Aliyu ya Kabiru ya Hafidhu ya Muqitu ya Hasibu ya Jalilu ya Karimu ya Raqibu ya Mujibu ya Wasi'u ya Hakimu ya Wadudu ya Majidu ya Ba'ithu ya Syahidu ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matinu ya Waliyu ya Hamidu ya Musi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyum ya Wajidu ya Majidu ya Wahidu ya Ahadu ya Samadu ya Qadiru ya Muqtadiru ya Muqaddimu ya Muakhiru ya Awalu ya Akhiru ya Dhahiru ya Batinu ya Wali ya Muta'ali ya Barru ya Tawabu ya Muntakimu ya Afu ya Raufu ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami'u ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dhar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warithu ya Rashidu ya Sabur ya Arhamar Rahimin. Anta ja'alana ya Rabbana wa Maulana min su'ada'i darin wa takfiyana ma ahammana min umuri dunyana wa akhiratina wa tudkhilana wa walidina al-jannata ma'as sabiqina bi ghairi sabiqati adab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Risalah walid buka.
Syahadat ya. Sing mulai syahadat halaman 5. Yes. Temu. Kan ada tulisan asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nakseni ingsun lan kotaken ingsun kelawan ati ingsun ing setune kelakuan iku ora ana zat kang wajib den sembah kelawan hak ing dalem wujude angin Allah kang wajib anane kang muhal ora nanane kang wis agawe Allah ing pitung langit lan pitung bumi lan saisine pisan lan kang murba mesesa Allah ing makhluk kabeh lan malih nakseni ingsun lan nepotaken ingsun kelawan ati ingsun ing satune Kanjeng Nabi Muhammad iku dadi utusane Allah lan dadi kawulane Allah. Kanjeng Nabi Muhammad iku wong lanang wong merdeka wong Arab anak putu Adam. Ramane Kanjeng Nabi Muhammad iku Kyai Abdullah ibune Kanjeng Nabi Muhammad iku Nyai Siti Aminah. Kyaine Kanjeng Nabi Muhammad Kyai Abdul Muthalib buyute Kanjeng Nabi Muhammad Kyai Hashim. Canggahe Kanjeng Nabi Muhammad Kyai Abdul Manaf. Den utus Kanjeng Nabi Muhammad maring sekabehane manungsa lan jin lan malaikat. Kautus Kanjeng Nabi Muhammad nekaaken ilmu syariat tarekat hakikat yaiku rukune Islam lan iman lan ihsan. Ridho ingsun di pangeran Allah. Ridho ingsun digusteni Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridho ingsun diagamani agama Islam agama kang luwih jejeg bener. Ridho ingsun dipanutani panutan kitab Quran. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Utawi kawitane perkara kang wajib ing atase wong akil balik lanang lan wadon iku kudu ngaweruhi ing pangerane kelawan yakin tegese kelawan dalil tegese ngaweruhi ing pira-pira sifat kang wajib ing zate Allah lan ngaweruhi ing pira-pira sifat kang muhal ando saking zate Allah lan ngaweruhi ing perkara kang wenang nisbat ing zate Allah lan wajib malih ing atase wong akil baligh lanang lan wadon apa arep ngaweruhi ing pira-pira sifat kang wajib kaduwe kelakuane wong agung para rasul kabeh lan ngaweruhi ing pira-pira sifat kang muhal ando saking kelakuane wong agung para rasul kabeh lan ngaweruhi ing perkara kang wenang kaduwe kelakuane wong agung para rasul kabeh alaihimus sholatu wassalam. Wallahu a'lam. Saiki mulai kajian kitab Taqriratus Syadidah fil Masail Mufidah. Oh iya, doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa sulahil aqibah. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini berarti sudah membahas
tentang kaitan daripada definisi puasa ya. Kemarin definisi puasa terbagi menjadi dua. Yang pertama pengertian puasa menurut bahasa, yang kedua adalah pengertian puasa menurut istilah syara atau ahli fikih. Nah pada malam hari ini insya Allah kula panjenengan badhe sami-sami membahas tentang sisi sejarah atau histori daripada diwajibkannya puasa bulan Ramadan, dan juga nanti ada pembahasan terkait tentang hukum-hukum seputar berpuasa. Jadi hukum daripada berpuasa yang kita kenal selama ini itu kan berkutat antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Puasa wajib contohnya puasa bulan Ramadan, puasa sunnah contohnya Senin Kemis ya, terus puasa Daud. Nah, tapi ternyata nanti hukum daripada berpuasa itu ada 4. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya bisa menjadi makruh, bahkan bisa bergeser menjadi haram. Konteksnya seperti apa dan keutamaan dari berpuasa itu apa, kita akan bahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Waktu fardhihi furido fi sanah asaniyah minal hijrati fi syahri Sya'ban. Jadi sejarah daripada awal mula diwajibkannya puasa bulan Ramadan itu terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Tahun Hijriyah itu apa? Adalah tahun di mana Kanjeng Nabi itu hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nah itu mulai daripada perhitungan tahun Hijriyah adalah tahun di mana Kanjeng Nabi mulai hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan diwajibkannya adalah tahun kedua, berarti 2 tahun setelah Nabi itu hijrah. Nah, tepatnya pada bulan fi syahri Sya'ban, yaitu pada bulan Sya'ban. Waqad shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadhanat. Dan Kanjeng Nabi dulu semasa hidupnya itu ngalami kewajiban berpuasa Ramadan itu selama 9 Ramadan. Tegese menangi 9 tahun, okay? 9 Ramadan berarti kan 9 tahun, karena 1 Ramadan artinya 1 tahun. Kullaha nawakis, kesemuaannya itu puasa yang Kanjeng Nabi menangi itu tis'atan wa ishrina yoman. Puasa nakis artinya puasa yang jumlahnya adalah 29 hari. Karena kadang bulan Ramadan bisa jadi 29 hari, bisa jadi jatuhnya adalah 30 hari, tergantung daripada ru'yatul hilal nanti ya. Illa wahidan fakamilun. Nah, dari 9 puasa itu 8-nya yang Kanjeng Nabi niku menangi, yang Kanjeng Nabi iku alami, itu dari 9, 8-nya adalah bulan yang nakis, artinya jumlahnya itu 29 hari kecuali 1 tahun. Dalam 1 tahun itu ada 1 bulan Ramadan yang kamil, artinya 30 hari Kanjeng Nabi niku berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, jadi jelas ya, intinya kewajiban daripada puasa bulan Ramadan itu dimulai pada tahun kedua Hijriyah. Perintahnya jatuh pada bulan Sya'ban. Nah, jadi wahyunya itu turun pada bulan Sya'ban, ataupun puasa wajibnya adalah puasa bulan Ramadan. Syahrul Ramadan huwa syahrut tasi' minasyuhuril arabiyyah. Bulan Ramadan merupakan bulan ke-9 daripada bulan penanggalan Arab. Jadi nanti ada penanggalan Masehi, ada penanggalan Arab atau dikenal dengan istilah Hijriyah. Tahun Masehi ada juga tahun Hijriyah. Kalau tahun Masehi ya berarti bulannya pertama Januari, Februari sampai Desember. Nah, kalau misalkan bulan-bulan Arab atau Hijriyah, kebetulan bulan Ramadan itu menduduki daripada nomor yang ke-9. Wa huwa afdhalus syuhur. Nah, diterangkan lebih lanjut bahwa daripada 12 bulan itu bulan yang paling utama adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Wasumia Ramadhana kila li annahu, kenapa dinamai bulan itu kok bulan Ramadan? Itu ada sejarahnya. Kila li annahu indama wada'al arabu asma asyhur wa faqa hadza syahru syiddatal har. Nah, kebetulan ketika orang Arab itu menamai bulan-bulan. Nah, penamaan bulan kalau misalkan Masehi kan anak Januari, Februari, itu kan ada namanya bulannya. Nah, orang Arab ketika menamai dengan istilah tahun Arab, itu kenapa kok dinamai bulan itu dinamakan bulan Ramadan? Karena bertepatan pada bulan kuwi umumnya biasane musim sing panas banget. Nah,
fasammuhu Ramadhana minar romdo. Karena itulah mereka menamai bulan itu dengan bulan Ramadan. Diambil dari kata ar-romdou yang artinya adalah syiddatil har, yang artinya adalah Ramadan itu artinya adalah bulan yang sangat panas. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Wakila ada yang mengatakan lagi li annahu yarmidu dunub ayyahriquha. Kenapa kok dinamai bulan Ramadan? Karena bulan tersebut adalah bulan yang di dalamnya yarmidu dunub. Yarmidu Ramadan yarmidu. Maksudnya bulan itu adalah bulan pengampunan. Artinya di mana kita semua itu mendapatkan salah satu keutamaan yaitu maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya barokah menangi daripada bulan Ramadan niki diampuni dosane dening Allah Subhanahu wa taala. Fadilatus shaum, kemudian tentang keutamaan daripada berpuasa. Al ayat wal ahaditsu katsiratun fi dzalika, banyak ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan daripada berpuasa. Wa minha qauluhu ta'ala kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah wa qauluhu wasya'imina wasya'imati wal hafidina furujahum wal hafidati wa dzakirina wa katsira wa dzakirati 'adda wa lahum maghfiratan wa ajrun 'azima. Ada beberapa golongan orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ampunan dan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Golongan-golongan orang itu apa saja? Yang pertama adalah as-shaimina was-shaimat, yaitu orang-orang yang mau berpuasa. Iki dijanji dening Gusti Allah, sapa wonge sing rajin puasa luwih-luwih puasa bulan Ramadan nggih, ora tahu bolong misalkan nggih. Iku salah satune keutamaannya adalah pasti diampuni dosane dening Gusti Allah dan akan mendapatkan ajron azima. Orang mung diampuni dosane tapi bakal duwe bonus, bakal duwe pahala sing begitu besar. Wal hafidina furujahum wal hafidot. Yang kedua, golongan yang mendapatkan Waalaikumsalam. Golongan yang mendapatkan ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menjaga kemaluannya. Artinya tidak melakukan hal-hal yang diharamkan yang berkaitan dengan kemaluan. Apa baik nanti insya Allah ada pembahasannya. Wadzakirina wa katsira wadzakirat, dan orang-orang entah itu lelaki atau perempuan yang hatinya senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 golongan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ampunan dan juga mendapatkan pahala yang begitu besar besok di akhirat. Yang pertama adalah orang yang rajin berpuasa. Yang kedua adalah orang yang menjaga kemaluan. Yang ketiga adalah orang yang hatinya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ku tambah lanang Bu. Waduh. Ada keterangan lagi dalam sebuah hadis, wa fil hadis qudsi anillahi ta'ala annahu qol kullu hasanatin fi asyri amsalha illa sab'i mi'ati dhifin. Setiap kebaikan itu bisa jadi dilipat gandakan pahalanya sampai 10 kali lipat. Nah, dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi misalkan Mas Harul sedekah, itu pahalanya berputar antara 10 kali lipat. Ya misalkan sedekah 100, berarti besok nang akhiratnya bakal terima ping 10, minimalnya oleh 1000 ya, sampai 700 kali lipat. 700 ping 100 berarti berapa? 70.000 ya. Nah, semua amal ibadah itu bisa jadi pahalanya itu dilipat gandakan mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali satu sing urusannya antara hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang nana sing bisa mensifati atau mengukur ataupun menakar pahala daripada ibadah tersebut, yaitu apa? Puasa. Nek puasa niku urusannya hamba karo Gusti Allah. Saking gedene pahalanya berpuasa. Pamane puasa Ramadan. Wa fil hadis man shoma yauman fi sabilillah fa'adawu minhu jahannama masirata mi'ati amin. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja ya. Misalkan ada orang berpuasa 1 hari saja niatnya lillahi ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dirinya dengan jilatan api neraka sejauh apa? Sejauh jarak daripada perjalanan 100 tahun. Dengan melaku sedina melaku ya, api jam 4 esok, nanti jam 4 esok maning kira-kira orang mandek aja mending. Ada Pekalongan andek ya? Ya. Semarang ya. Andek Semarang awan ya. Lebih sedina andek Pekalongan misalkan ya. Aja maning perjalanan selama
100 tahun. Berarti sanjung ngendi? Ya bisa sanjung Argentina deh ya nonton Lionel Messi. Nah itu jarak antara orang yang selama hidup di dunia itu senang berpuasa dengan api neraka itu maknanya nopo akan dijauhkan daripada siksa api neraka. Jadi wong sing senang puasa khususnya puasa bulan Ramadan ya itu bakal dijauhkan dari siksaan api neraka. Cuma kadang wong saya gigi lucu. Kenapa lucu? Seperti yang kemarin saya ucapkan ya, yang saya ungkapkan itu kadang ana wong sing puasa malah kudu hormati wong sing orang puasa. Hormatilah orang yang tidak berpuasa. Arahannya ke siapa? Mari wong sing puasa. Kalau maknanya adalah orang yang tidak berpuasa itu orang yang tidak berpuasa karena udzur, itu masih bisa dibenarkan. Orang berpuasa karena udzur misalkan lagi meriang, ya memang nyatanya diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi nih misalkan ya Oni misalkan paling kerja nganter dari kurir ya sangune aku terus Ari ngomongi aja minum deset minum mengko habis ente ngormati yo mari wong sing ora puasa. Ya ini tuh maknanya apa? Ya, bukan menghormati yang seperti itu. Maknanya berarti wong sing lagi ibadah, lagi berpuasa baik kon ngormati maring wong sing ora berpuasa, wong sing ora ibadah. Aja maning wong sing lagi ora ibadah, berarti luwih-luwih kudu ngormati wong sing lagi puasa, lagi ibadah. Manane apa? Nek misalkan jenengan karena satu udzur diperbolehkan tidak berpuasa, maka manane aja ngarepe wong sing puasa. Itu termasuk daripada adab. Karena dikhawatirkan bukan pengen ganggu ibadah wong kuwi karena udzur tidak diperbolehkan aja maning sing ora karena udzur mangan karo dalan bal-bal karo main PS ya. Wah gitu dosane luar biasa. Pernah ada satu cerita di kitab Fawaidul Muhtaroh ya. Zaman biyen kan wong Majusi. Biasanya wong Majusi ki wong Iran. Nah, orang Majusi itu adalah orang yang menyembah Gusti Allah, tapi nyembah geni. Nyembah apa? Geni. Nah, iki wong Majusi mau seorang ayah duweni anak. Kebetulan orang Majusi itu hidup di perkampungane wong Muslim. Jadi urip nang kampungnya kampung wong Muslim. Ngono minoritas wong Majusi. Nah, sampai suatu ketika bapak mau karo anaknya keluargane menangi bulan Ramadan karena nang kampung Muslim seperti biasanya berarti wong Islam lagi pada puasa. Ketika wong Islam lagi pada puasa di siang hari, kok wong Majusi mau oleh laporan anaknya lagi nang pasar lagi nginum, taruh lagi mangan. Orang hormati wong puasa ya. Jadi bapaknya akhirnya temenan anak aku nang pasar mangan kalau minum ngarepe wong Islam, akhirnya diparani. Setelah diparani, diganyami, orang mau diganyami tok, ternyata ditempeleng. Wis, setelah ditempeleng, anaknya mau balik. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, ternyata bapak mau sing Majusi ki mati. Walhasil dikubur sesuai dengan adat daripada Majusi. Sampai beberapa malam kemudian, ki ada seorang ulama di desa gue, si ngimpi ketemu maring Majusi. Ternyata nang ngimpine wong Majusi kan berarti secara akal orang nyembah maring Gusti Allah. Berarti harusnya wong mati sing orang nyembah maring Gusti Allah panggonane anak neraka karena mati orang gawa iman. Tapi ternyata ulama mau roh wong Majusi gue ana nang tempat sing apik nemen rupane surgane Gusti Allah. Dene wong Majusi nang surga. Ki keprimen sing manjing surga kan wong Islam seperti itu. Singkat cerita, wong kuwi mau ulama itu tadi bertanya, "Loh Pak, kok sampean ana nang kene?" gitu. Sampean iki kan wong Majusi,